down, I know you got me, baby. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi di buku Aswaja. Stay tune ya guys. Islam di era Nabi adalah sebaik-baiknya periode dalam Islam. Jika diibaratkan, Islam seperti air yang keluar dari sumber mata air, bersih, jernih, dan tidak terkontaminasi apapun. Begitu juga Islam di era Nabi Muhammad. Karena di era Nabi Muhammad, wahyu masih turun. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Dan semua aktivitas umat Nabi Muhammad terkontrol oleh wahyu. Dan jika ada kesalahan, wahyu bisa mengoreksinya langsung. Ataupun sahabat-sahabat yang memiliki problem agama atau belum mengerti sesuatu, mereka bisa menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad. Dan tidak jarang juga pertanyaan mereka ditulis di Al-Quran dengan kata yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Dan setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat menemukan persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Nabi Muhammad karena wahyu tidak turun lagi setelah Nabi wafat. Perbedaan ini juga terletak pada kehidupan sosial dan politik, di mana pada masa Nabi, umat Islam hidup di satu komunitas yang terorganisir dengan Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin yang sejahtera dan adil. Jadi setelah Nabi wafat, dan meskipun sahabat masih mengikuti pedoman dan cara Nabi memimpin, mereka akan tetap menghadapi persoalan-persoalan baru dan yang mungkin lebih rumit karena tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Konflik yang terjadi di antara para sahabat adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, dan kita sebagai umat muslim harus menyikapinya dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti menghormati dan mencintai semua sahabat, tidak memihak pada satu sahabat saja. Seperti contoh, kita yang mengidolakan Umar bin Khattab, lalu kita menghina-hina Utsman. Nah itu contoh perilaku yang buruk. Kita harus mencintai semua sahabat tanpa menghina satu dengan sahabat yang lainnya. Dan juga kita harus mencari tahu sebab konflik itu karena apa. Lalu kita harus mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Di era Nabi, kajian ini menjadi alternatif yang terpenting dikarenakan wahyu turun kepada Nabi Muhammad menjadikan satu-satunya sumber untuk mempelajari dan memperdalam ajaran-ajaran Islam. Di kajian ini, Nabi Muhammad mengajarkan tentang pembentukan fondasi agama. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran-ajaran dasar agama Islam seperti rukun iman, rukun Islam, dan konsep tauhid dalam Islam. Nabi juga mengajarkan pengembangan hukum dan etika, memberikan penjelasan dan contoh tentang bagaimana ajaran Islam juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum dan sumber pengetahuan tentang hukum dan etika. Dan di era sahabat, kajian ini juga penting untuk pemeliharaan dan penyebaran ajaran-ajaran agama dan menjadi tempat bermusyawarahnya para sahabat-sahabat yang memiliki perbedaan
pendapat. Perpecahan Islam dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Semua kelompok memilih calonnya sendiri-sendiri untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad. Adapun kelompok Sunni yang memilih Abu Bakar karena Abu Bakar memenuhi kriteria hadis dan sahabat paling dekat dengan Nabi. Adapun kelompok Syiah yang memilih Ali karena menurut mereka Alilah yang lebih pantas karena Ali memiliki keturunan darah dengan Nabi Muhammad. Dan dari sinilah Islam terpecah belah menjadi sekte-sekte dan golongan-golongannya sendiri. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam setelah Nabi Muhammad. Dan beliau juga memiliki gelar as-siddiq dengan kejujuran dan keberaniannya membela Nabi Muhammad dari hinaan kafir. Dan sebab itulah beliau yang terpilih menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Adapun juga Umar pun memiliki keutamaan. Di antara keutamaan lainnya, dialah yang menyandang gelar Al-Faruq yang artinya tegas dan pemberani. Dialah pemimpin sejati perang, panglima perang di masa Nabi Muhammad. Musuh beliau pun jika mereka mendengar nama Umar, mereka akan lari tunggang langgang menjauh. Setan saja yang notabene ditakuti oleh manusia, mereka pun juga akan takut, lari terbirit-birit jika ada yang menyebutkan nama Umar. Adapun juga Utsman memiliki gelar Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Yang dimaksud pemilik dua cahaya adalah Umar menikahi dua putri Rasulullah. Dan beliau juga sahabat yang paling kaya dan paling dermawan. Hingga sekarang kekayaan beliau pun masih ada. Dan keutamaan beliau juga menjadi khalifah ketiga setelah Umar. Begitu juga dengan Ali. Ali memiliki keutamaan, yaitu beliau menjadi menantu Nabi dan sahabat yang cerdas daripada yang lain. Jika diibaratkan, Nabi adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Ali juga memiliki gelar karramallahu wajah karena Ali sendiri tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dan keutamaan lainnya adalah Ali yang terpilih menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman. Time when you